Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Dilan Nurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Di sini saya akan melakukan presentasi yang 5 soal PSDW yang sudah pada kami. Pada soal pertama yaitu diketahui si Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat untuk setiap 15 menit terlambat. Ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 8.15 maka ia tidak didenda. Dan jika ia datang pukul 8.20 maka ia akan didenda sebanyak 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.58. Nah, tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Kereta biasa jadwalnya mulai pukul 6 setiap 5 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat itu 40 menit dan harga tiketnya 5.000. Kereta wirawiri jadwalnya itu mulai pukul 6, keberangkatan 10 menit sekali, waktu tempuh ke stasiun pusat itu 30 menit dan harga tiketnya 10.000. Kereta cepat jadwalnya mulai pukul 7, dan pemberangkatannya sekali 15 menit, waktu tempuhnya ke stasiun pusat yaitu 20 menit. Kemudian harga tiketnya itu 15.000. Kemudian kereta ekspres jadwalnya mulai pukul 7, pemberangkatannya sekali 20 menit, waktu tempuh ke stasiun pusatnya itu 20 menit dan harga tiket itu 20.000. Nah, pertanyaannya, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetapi paling murah dendanya? Nah, di sini pada soal diketahui Bob tiba di stasiun pukul 8 dan Bob akan didenda 10.000 setiap 15 menit keterlambatan dari pukul 8. Dengan sedikit maka di sini kita mencari kalkulasi biaya per kereta yang akan diambil si Bob. Pada kereta biasa berangkat tiap 5 menit, keberangkatannya pukul 8.10. Keberangkatan terdekat itu 8.10, waktu tempuhnya 40 menit dan tiba di stasiun 8.50. Maka keterlambatannya itu 50 menit. Denda untuk keterlambatan 50 menit itu 3 interval. Maka 3 interval 3 kali 15. Per 15 menit itu dendanya 10.000. Maka dendanya itu 3 kali 10.000 sama 30.000. Maka total biaya jika menaiki kereta biasa itu 30.000 denda plus 5.000 harga tiket, maka 35.000. Kemudian pada kereta wirawiri berangkatnya tiap 10 menit. Keberangkatan terdekat si Bob itu menggunakan kereta wirawiri itu jam 8.10, waktu tempuh itu 30 menit, tiba di stasiun pusat kota itu 8.40, terlambatan 40 menit, dan denda untuk keterlambatan 40 menit itu yaitu 2 interval 2 kali 15 yang dimana 5 per 15 menit itu dendanya 10.000, maka dendanya itu 2 kali 10 sama dengan 20.000. Maka total biaya jika menaiki kereta wirawiri yaitu denda 20.000 plus harga tiket 10.000, maka menjadi 30.000. Nah, kemudian pada kereta cepat berangkatnya setiap 15 menit, maka keberangkatan Bob terdekat itu jam 8.15 dan waktu tempuhnya itu 20 menit. Tiba di stasiun pusat kota itu 8.35, keterlambatannya itu 35 menit, maka dari keterlambatan 30 menit itu 2 interval 2 kali 15 menit, maka 2 kali 10.000 sama dengan 20.000, dan total biaya jika menaiki kereta cepat itu dendanya 20.000 dan harga tiketnya itu 15.000, maka menjadi 35.000. Nah, jika menggunakan kereta ekspres berangkatnya tiap 20 menit, keberangkatan terdekat yaitu jam 8.20, waktu tempuhnya 12 menit, tiba di stasiun pusat kota itu 8.32 dan keterlambatannya itu 30 menit, maka interval denda dari 30 menit itu 2 kali 10 sampai dengan 20.000. Maka total biaya jika menaiki kereta ekspres itu yaitu 2 dikali total biayanya itu 20.000 denda plus 20.000 harga tiket. Maka kesimpulan akhir yaitu setelah mempertimbangkan ulang kereta-kereta yang akan ditumpangi si Bob yaitu maka setelah mempertimbangkan ulang, kereta dengan total biaya paling murah adalah wirawiri dengan total biaya 30.000. Maka jawabannya adalah wirawiri. Kemudian pada soal nomor 2, diketahui ada dua stand kios penjual es krim warna-warni dengan warna 4 warna es krim. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut.
Dimulai dengan corong kosong, kemudian ambil warna, kemudian tahap pertama itu ambil warna cara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Kemudian pada step kedua, tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Pada step ketiga, yaitu jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Es krim pada step kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya itu, yang mana merupakan es krim stand kedua, gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Oke, kita akan menganalisis per gambar pada option. Tapi sebelumnya, yang mana merupakan untuk menentukan es krim dari stand kedua, kita perlu memperhatikan bahwa es krim di stand pertama mengikuti aturan tertentu, sedangkan es krim di stand kedua tidak mengikuti aturan tersebut. Seperti tadi, aturan untuk stand pertama adalah mulai dengan corong kosong, pilih warna secara acak dan tambahkan 2 bulatan dengan warna yang sama, kemudian tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Terus jika tingginya belum sesuai, ulang ke langkah 1. Berarti es krim dari stand pertama akan selalu memiliki 2 bulatan berturut-turut dengan warna yang sama, diikuti oleh 1 bulatan dengan warna yang berbeda. Mari kita periksa pilihan jawabannya. A memiliki urutan warna kuning, ungu, hijau. Itu sesuai dengan aturan. Kemudian pada yang B, option B, memiliki urutan warna kuning, hijau, ungu yang tidak mengikuti pola. Kemudian pada si C, option si C, memiliki urutan warna hijau, ungu, kuning. Ini sesuai juga dengan aturan. Kemudian pada option si D, memiliki urutan warna ungu, hijau, dan kuning, sesuai dengan aturan. Jadi jawabannya adalah yang tidak mengikuti aturan. Maka jawaban yang tepat itu adalah B, stand kedua. Jadi jawaban yang tidak mengikuti aturan stand kedua itu adalah pada es krim pada option B. Kemudian pada soal selanjutnya, di sini kita diketahui di kota Bebras ada 4 jalur kereta api, dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit yang dilambangkan dengan T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Kemudian Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali dari stasiun pemberangkatan. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat, Jojo akan pergi ke zoo. Ia akan berganti kereta hanya sekali, maka dia akan melakukan transit sekali. Oke. Jadi menurut saya jawabannya adalah si D, karena dari stasiun D, Babras Jojo bisa naik ke kereta dari jalur biru dari stasiun D menuju stasiun transit ke T1. Di T1 Jojo bisa berganti kereta ke jalur hijau. Jalur hijau dari T1 akan langsung menuju ke Ju. Ini memenuhi syarat untuk berganti karena kereta sekali, yaitu dari jalur biru ke jalur hijau di T3, ke jalur hijau di T3. Tidak ada jalur lain yang memungkinkan Jojo untuk mencapai Ju dengan hanya 1 kali, kecuali yang si D. Maka jawaban yang tepat itu adalah D. Kemudian pada soal selanjutnya, itu soal nomor 4. Di sini kita diketahui berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Trayek keluarga Amir adalah B triple A, C, E, D, A. Kemudian sedangkan trayek keluarga Badu itu adalah FD, CD, AE, AD, D, A. Tantangannya, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Di main murid rumit. Oke, yang pertama mari kita analisis langkah perjalanan dari keluarga Amir dan keluarga Bado untuk memastikan mereka pernah berada di pohon yang sama pada waktu yang sama. Trayek keluarga Amir seperti yang
yang tertera pada soal yaitu B A A B triple A C E D E D A. Nah, langkah pertamanya itu B. Langkah pertama trayek keluarga Amir itu B, langkah keduanya A, langkah ketiganya A, langkah keempat A, langkah kelima C, langkah keenam E, langkah ketujuh D, langkah ke-8 E, langkah 9 E, langkah 10 D, dan langkah 11 A. Maka keluarga baru melakukan 11 langkah. Kemudian pada trayek keluarga Badu yaitu FD CD A FD CD A E A D E D A. Nah, ini kita ketahui bahwa langkah pertama keluarga Badu itu F, langkah keduanya itu D, langkah ketiganya itu C, langkah keempatnya D, langkah kelimanya A, langkah keenamnya E, langkah ketujuhnya A, langkah ke-8-nya itu D, dan langkah ke-9-nya itu E, dan langkah 10 D, dan langkah terakhir atau 11 itu A. Maka kedua keluarga tersebut memiliki langkah yang sama, yaitu 11 langkah. Membandingkan setiap langkah. Sekarang mari kita membandingkan langkah demi langkah untuk melihat apakah ada titik di mana kedua keluarga berada di pohon yang sama secara bersamaan. Pada langkah 1, keluarga Amir di B, keluarga Badu di F, maka tidak sama. Pada langkah kedua, keluarga Amir di A dan sedangkan keluarga Badu di D, tidak sama. Pada langkah ketiga, Amir di A dan si Badu di C, tidak sama juga. Pada langkah keempat, Amir di A, keluarga Amir di A, sedangkan keluarga Badu di D, tidak sama. Pada langkah kelima, Amir di C, Badu di A, tidak sama juga. Nah, pada langkah keenam, Amir di E dan Badu di E, sama, tetapi ini berbeda waktu karena urutannya berbeda. Jadi mereka tetap tidak bertemu. Pada langkah ketujuh, Amir di D, keluarga Amir di D dan keluarga Badu di A, maka tidak sama. Pada langkah ke-8, keluarga Amirnya di E, sedangkan keluarga si Badu itu di D, tidak sama. Nah, pada langkah 9, Amir di E dan Badu dan keluarga Amir di E dan keluarga Badu di E, sama, akan tetapi lagi-lagi pada urutan waktu yang berbeda, maka mereka tetap tidak bertemu. Nah, kemudian pada langkah 10, keluarga Amir di D, sedangkan keluarga Badu di D, sama tetapi tidak waktu yang sama, seperti yang tadi, alasan yang tadi. Kemudian pada langkah terakhir atau di langkah 11, Amir di A dan Badu di A, sama pohonnya, akan tetapi pada waktu yang berbeda juga. Maka kesimpulannya dari langkah-langkah di atas terlihat bahwa meskipun mereka berada di beberapa pohon yang sama seperti di pohonnya E, D, dan A, mereka tidak pernah berada di pohon yang sama pada waktu yang sama. Dengan kata lain, mereka tidak pernah bertemu selama perjalanan mereka. Jadi kesimpulannya adalah pada option D, mereka tidak pernah bertemu. Kemudian pada soal terakhir, yaitu Bobby si barang-barang memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke Muk. Pada peta lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis. Adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk berpergian dari kota B ke C terdapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 24, yaitu 18 plus 6. Nah, maka pertanyaannya adalah berapa biaya paling murah dari Hamper ke Muk? Isikan sebuah bilangan bulat. Oke. Jadi di sini saya membandingkan nilai-nilai dari kemungkinan yang termurah yang mungkin. Kemungkinan termurah yang mungkin itu ada 4, yaitu dari Hamper ke A, dari Hamper ke A, kemudian ke G, kemudian ke F, kemudian ke D, kemudian sampai di Muk. Maka dari Hamper, dari kemungkinan pertama yaitu Hamper ke A, ke G, ke Hamper, terus ke A, terus ke G, terus ke F, terus ke D, terus ke Muk. Maka itu memakan biaya 13 tambah 7 tambah 9 tambah 18 tambah 9 tambah 7 dan tambah 6. Maka pada kemungkinan pertama ini biaya yang keluar adalah 69. Kemudian pada kemungkinan kedua yang saya ambil itu dari Hamper,
ke A, kemudian ke F, kemudian ke D, kemudian langsung ke MU sampai ke MU. Maka kalkulasi biayanya itu dari 13 tambah 21 tambah 9 tambah 7 tambah 6, maka pada kemungkinan 2 harus membayar 56. Kemudian pada kemungkinan 3 saya mengambil kemungkinan dari hamper ke C, terus selesai dari hamper ke C, kemudian ke D, dan langsung ke MU. Maka kalkulasi biaya yang harus dibayar pada kemungkinan 3 ini adalah 13 tambah 13 tambah 6 tambah 9 tambah 9 tambah 7 tambah 6, maka kemungkinan biaya yang harus dibayar adalah 41. Kemudian pada kemungkinan terakhir yaitu kemungkinan keempat, itu dari hamper ke A ke B kemudian langsung ke MU. Meskipun jalan tol yang diambil itu pendek, tapi biayanya sangat mahal. Biasanya biayanya mahal. Jadi kalkulasi biaya pada kemungkinan 4 itu yaitu 13 tambah 11 tambah 23, maka hasilnya 47. Maka kemungkinan biaya paling murah itu adalah 41 dari hamper ke A ke C ke D kemudian ke MU. Habis. Wah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan di sini saya akan, jika jawaban saya tadi kurang jelas, jadi saya sudah mengerjakannya. Kita lihat bersama-sama seperti yang tadi. Nomor 1 jawabannya itu A, wirawiri. Kemudian nomor 2 itu jawabannya B, yaitu base dan B. Kemudian jawaban yang nomor 3 itu stasiun D, option D. Kemudian jawaban nomor 4 itu D, mereka tidak pernah bertemu. Kemudian pada jawaban yang terakhir yang tadi itu 41. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.